kita yang banyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengan amal soleh kita. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sekali lagi saya kepengen berpesan kepada semua jemaah, jangan sampai ada satu orang pun yang tidak hafal istighfar ini, karena luar biasa manfaatnya, luar biasa besar pahalanya. Dan ini kita jadikan wirid kita bukan setiap kali pengajian, akan tapi setiap hari pagi dan sore, tambah dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik. Kita ada dua PR ya. Yang pertama, kajian kita yang ini, yang satu PR-nya adalah hafal hadis yang kemarin kita sudah hafalin. Hari ini saya bawa bukunya, mudah-mudahan pada bisa hafal. Ke 21 Ustaz ya. 21. Bab ke-20-nya adalah mengenai menunjukkan kepada kebaikan. Kita dianjurkan untuk menunjukkan kepada kebaikan, dan menunjukkan kebaikan itu ada pahalanya. Kalau menunjukkan keburukan juga ada dosanya. Nah, di bab ke-21-nya kita nggak mungkin melaksanakan kebaikan itu sendirian. Ketika kita mampu hanya menunjukkan, ya nggak apa-apa, hanya menunjukkan. Kita mampu untuk kontribusinya setengah ya setengah, seperempat ya seperempat. Maka babnya Imam Nawawi bilang bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita diminta untuk saling bekerja sama untuk kebaikan dan untuk hal-hal yang berujung kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa Imam Nawawi mengawalinya dengan ayat Quran. Apa dalil kita disuruh untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ujungnya kan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian bekerja sama untuk kebaikan dan untuk ketakwaan. Disambung dengan jangan kalian bekerja sama untuk keburukan dan untuk yang berakibat dosa. Nah, yang baik itu apaan? Semua kita bisa mengetahui yang baik, dan kita udah katakan bahwa kebaikan itu tolak ukurnya adalah agama, bukan kelompok, bukan otak kita, bukan lingkungan kita. Kalau agama bilang baik, maka jadi baik. Nah,
ketika agama bilang buruk, maka jadi buruk. Kenapa seperti itu? Karena di dalam hati kita itu ada nafsu, Pak. Ada nafsu yang la'amaratum bisu. Ketika nafsu kita itu belum sampai lulus, belum sampai bersih, maka amarah bisunya itu akan menguasai. Nah, amarah bisu menguasai, ya otak kita dalam bahasa gaulnya adalah masih keras. Nah, tapi kalau umpamanya hati kita udah bersih, otak kita udah bersih, maka yang kita inginkan juga bersih. Kenapa sih orang-orang yang soleh itu maunya kebaikan terus? Ya, karena hatinya udah bersih, Pak. Kenapa kok orang-orang yang negatif ya, orang preman atau orang koruptor omongannya proyek mulu? Ya emang kayak begitu. Hatinya masih kayak begitu, omongannya ada proyek baru nggak? Kita bisa cingkain nggak? Ya itu dulu ya, saya kalau ketemu sama orang-orang yang di lingkungan pejabat ngomongnya kan begitu mulu. Apa yang kita bisa garap? Ayo kita cari proyek, ntar bagi-bagilah komisinya ada. Selalu ngomongnya kayak begitu. Tapi kalau misalnya orang yang baik, kapan kita nggak lakukan gerakan membantu bikin WC untuk daerah minus gitu, untuk bikin saluran, untuk bantu anak yatim, untuk gerakan beasiswa kampung mana gitu, bakti sosial kampung mana. Nah itu orang-orang yang baik ngomongnya kayak begitu. Terus di ayat yang lainnya Imam Nawawi berdalil wal asli innal insana lafi khusrin. Ujungnya kan Imam Nawawi bilang ayatnya illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah Imam Syafi'i bilang kalau kita semuanya mengamalkan ayat ini wal asli, kita selalu ingat kita enggak jadi orang yang negatif, tidak menjadi bangsa yang nomor 10 dan tidak juga akan mengikut geng-geng yang negatif. Ini kata Imam Syafi'i. Karena itu di sekolah-sekolah NU itu pulangnya itu bacanya raditu billahi robba sama wal asri. Cuma sayangnya adalah pesannya itu enggak dikira wal asri doa. Rodi itu dikirain doa. Dulu saya termasuk orang yang melakukan itu waktu masih SD. Itu saya kirain doa. Berarti raditu billahi robba adalah doa, wal asri adalah doa. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan wal asri. Atau di majlis taklim mana masih ada kayak gitu, dianggap doa, padahal bukan doa. Wal asri itu bukan doa, Pak. Wal asri adalah nasihat. Wal asri ingat, kita diingatin, hati-hati loh, jangan sampai kita menjadi orang yang pecundang ya, orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Orang-orang yang tidak beriman. Nah kalau kita mau untung, mau survive, harus menjadi orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Untuk sukses melaksanakan iman dan amal soleh kita harus pakai watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Itu pesannya. Sayang di sekolah-sekolah ini pesan ini nggak nyampe. Baik. Hadisnya an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahada ghaziyan fi sabilillah faqad ghada wa man khalafa ghaziyan fi alihi bi khairin faqad ghada, muttafaqun alaih. Barang siapa yang menyiapkan pasukan perang untuk berperang fisabilillah, maka dia sudah berperang. Barang siapa yang meninggalkan keluarganya untuk berperang, maka dia sudah berperang. Nah, sekarang kan gini Pak, orang ada yang mampu menyiapkan untuk jihad fisabilillah, ada yang mampu dengan fisiknya, sekaligus dengan peralatan perang, ada yang enggak. Ada yang hanya mampu dengan uangnya, ada yang hanya mampu dengan fisiknya. Sekarang kayak gimana nih? Ya udah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang mampu pakai fisik dan uangnya, ya silakan. Pahalanya lebih gede. Orang yang hanya mampu dengan uangnya doang, ya silakan dengan uangnya. Dan yang mampu dengan uangnya saja, dia sudah berjihad. Yang mampu dengan fisiknya saja, dia sudah berjihad. Tidak mesti orang harus berjuang dengan harta dan fisiknya. Nah, walhasil teman-teman di sini enak ya punya pesantren. Kenapa enak? Pahalanya gede, santrinya banyak, mereka tiap hari ngaji, mereka tiap hari zikir,
pahalanya akan ngalir ke kiainya atau yang membikinnya. Nah sekarang saya nggak bisa bikin, bapak nggak bisa bikin bener. Bapak secara ilmu nggak sampai di situ, atau memang bidangnya bukan itu. Kenapa bapak nggak bantuin dalam bidang yang lainnya aja? Bapak ahlinya apaan? Bantuin aja dalam keahlian bapak untuk pesantren tersebut. Hasilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bapak akan mendapatkan pahala, kalaupun nggak sama, sudah mendapatkan pahala dari pesantren tersebut. Saya undang berkali-kali saya undang ke bapak-bapak sekalian untuk ayo sebarluaskan program yang saya bikin, Quran Al-Hadi dan selangkah lagi Anda masuk surga. Bapak mau saya ikut bikin, saya yang bikin. Sekarang tinggal bapak nyebarin ke 100 orang, pahalanya dari berapa Pak? Dari 100. 1000 orang yang ngambil, yang menggunakan, yang membaca, yang membuka dan mengamalkan, bapak ngambil dapatnya 1000. Apalagi salah satu atau salah 10 orang dari yang download itu ngamalin Pak. Dia download tadi kita dapat pahala, dia baca kita dapat pahala, dia ngamalin, kita yang cuma ngasih tahu doang dapat pahala. Pahalanya berapa? Urusan berapanya Allah yang tahu, tapi pahalanya pasti besar kalau sesuai dengan konsep. Dia ngamalin A, maka kita akan dapat pahala A. Dia ngamalin B, kita dapat pahala B. Dia ngamalin A dan B, kita dapat pahala juga A dan B. Bedanya bapak sama saya apa? Bapak pintunya cuma satu, yaitu orang-orang yang bapak kasih tahu. Kalau saya pintunya banyak gitu. Karena dari orang yang jadi tangan kedua saya itu seberapa orang gitu. Jadi kan banyak, bapak tangannya ke sini. Ternyata ada orang situ lagi beranak lagi, pecah lagi, bapak akan dapatkan pecahannya. Pecahannya ada 10, ya alhamdulillah. 10 kali berapa tuh, sama dengan sistem MLM. Nah, karena konsepnya kayak beginilah, wa ta'awanu 'alal birri ini, umat Islam kemungkinannya masuk surga besar. Kalau dia ngamalin konsep yang ini, kemungkinan dia masuk surganya besar. Kalau bapak ngarepin dari pekerjaan bapak sendiri, dari pekerjaan kita sendiri, berapa sih kita mampu sholat Pak? Berapa sih kita mampu sedekah? Berapa kita mampu zikir dan sebagainya? Kan cuman angkanya terbatas banget. Coba kalau kita mau pergi haji 2, bayarin aja orang. Kita pergi, kita bayarin orang, kita dapat pahalanya 2 dari kita, dari dia. Untuk besoknya gimana? Untuk besoknya hajiin aja bapaknya, badalin bapaknya, pahalanya dapat 2 Pak. Kita ngongkosin atau ngebadalin bapak, dan kita sendiri kerjain, karena kita sendiri yang kerjain, dapat pahalanya 2. Kalau bapak ngasih saya umpamanya atau ngasih orang untuk pergi haji, badalin orang tua bapak, maka bapak dapat bukan 1, ngongkosin doang. Tapi kalau bapak pergi sendiri, ngebiayai sendiri, maka bapak dapat pahalanya 2. Nah, melalui konsep kayak gini kita mungkin untuk meraih surga. Kalau hanya mengandalkan amalan kita, apalagi di zaman kayak begini, sulit Kak. Baik. Di hadis yang lainnya lebih tegas lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Bani Lihyan min Hudzail qala la yamba'itu min kulli rajulaini ahaduma wal ajru bainahuma. Rasulullah mengirim satu utusan ke namanya Bani Luhain. Ini semua dua orang, satunya gantian. Terus pahalanya gimana? Pahalanya bagi 2. Bukannya giliran yang dia masuk dia yang dapat. Enggak. Kalau umpamanya ya tugas gitu, orang yang duluan datang, mungkin dia yang dapat sesuatu. Orang yang nungguin jaga di luar dapat nggak? Kan nggak dapat, cuma jagain doang. Tapi dalam konsep Islam, pahalanya dapat semua. Baik. Ini wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Di hadis yang lainnya lagi lebih jelas lagi.
Anna Rasulullah SAW laqiya rabban birrauha faqala manil qaum qalu al muslimun qalu man anta qala Rasulullah SAW warafa ilahi imra'atan sabiyyan faqalat alihada hajjun qala na'am walaki ajrun. Rasulullah ketemu satu rombongan, di situ ada ibu-ibu lagi gendong anak. Rasul tanya, siapa nih? Dari Bani Fulan, orang Islam dari Bani Fulan. Mau kemana? Mau pergi haji. Nanyain gendongnya, ya Rasulullah, ini bayi yang saya gendong, anak kecil yang saya gendong, dapat haji gak? Dia dapat, kamu dapat. Yang anaknya dapat karena pergi haji, ibunya yang gendong dapat. Jadi ibunya dapat pahala 2. Sama kan dengan kita ngajiin bapak kita, kita tuntun bareng-bareng, pahalanya berapa Pak? Itu bukannya 2, 3 tuh. Oh, kita tuntun bareng, kita ongkosin, kita jagain, kita juga pergi haji, maka pahalanya berapa itu? Ya. Ini yang 178. Hadis 180-nya Nabi Musa al-Asy'ari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qadirul muslim al-amin alladzi yubidu ma umira bihi wa yu'tihi kamilan muwafaqan tayyiban bihi nafsuhu wa yarfa'u alladzi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin atau ahadul mutasaddiqaini. Saya jadi panitia zakat Pak, panitia zakat. Saya ngumpulinlah 1 miliar. Emang 1 miliar duit saya Pak? Kan bukan. Duit orang yang bayar ke saya. Terus saya 1 miliar ini saya jahit kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak semuanya. Atau 1 miliarnya udah saya sambungin, saya salurin sesuai dengan konsep. Terus kata Rasulullah di sini, saya termasuk orang yang sedekah yang 1 miliar itu. Pahala saya adalah dapat 1 miliar, padahal saya dari 1 miliar yang orang kumpulin, saya cuma masukin uang loketnya cuma 100.000, karena zakat saya cuma 100.000, tapi saya dapat pahalanya 1 miliar. Syaratnya apa? Syaratnya adalah al-khazin, al-muslim, al-amin. Syaratnya dia orang muslim. Yang kedua adalah dia al-amin, jadi dipercaya yang melaksanakan semua aturannya, semua amanahnya. Contoh sekarang ini saya pengen bangun pesantren Pak. Saya pengen bangun pesantren, saya kumpulin duit, ada yang ngasih saya 1 juta, ada yang ngasih saya 10 juta, ada yang ngasih saya 500 juta. Terus saya beliin dah tanahnya, saya beliin ininya, saya beliin, semuanya saya beliin. Total yang saya udah belanjakan 2 miliar. Nah, saya ini sedekah berapa miliar Pak? Mungkin uang saya sendiri yang saya keluar mungkin 10 juta, 20 juta. Tapi saya termasuk orang yang sedekahnya 2 miliar. Asal nggak ada yang saya tilep. Kalau ada yang saya tilep, berapapun saya tilep, ya ini akan menghancurkan semua pahala saya. Saya nggak ada yang saya tilep, saya keluarin semuanya sesuai dengan aturan. Oh, saya kerja di situ, saya digaji, boleh saya ngambil gaji. Saya ngambil gaji bukan saya nilep Pak. Nah, amil ngambil haknya gitu, dikasih haknya. Nah, maka dia bukan nilep. Yang nilep adalah bukan haknya, dia ambil. Nah, ini kesempatan banget bagi yang merasa belum punya duit, pengen sedekah banyak di bulan Ramadan, ya dia aja ambil zakat. Cuman banyak banget amil zakat yang model sekarang ini adalah amil yang kepengen makan. Ini sayangnya. Kalau yang di sini kan amil cuma ngambil bagiannya doang, bukannya cari makan di situ, tapi ngambil bagiannya doang. Yang diarepin apaan? Pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah yang kayak begini nih yang susah Pak. Baik, untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kadang-kadang nyebelin Pak. Kita kepengen ayo berlomba-lomba, tahu-tahu duit yang kita kasih ditilep. Atau kita di panitia, tahu-tahu ada teman kita yang nilep, bukan kita akan tapi teman kita. Atau kita nombokin, terpaksa nombokin. Atau proyeknya gagal, kita udah keluarin modal ini gagal. Dan ternyata untuk ta'awun itu diperlukan nasihat. Untuk ta'awun nggak bisa orang bisa berta'awun dengan baik kecuali
memerlukan nasihat. Nah, karena itu Imam Nawawi ambil bab berikutnya adalah nasihat. Dalilnya mana nasihat? Dalilnya adalah kalau Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalimat nasihatnya mana Pak di kalimat di ayat ini? Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini kan nggak ada kalimat nasihatnya. Aslihu baina akhwaikum. Hendaklah kalian saling mengakrab, jangan saling berantem. Aslihu baina akhwaikum in kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang mukmin. Kita dikatakan bersaudara. Orang-orang yang bersaudara itu kan bahasa hadis yang sebelum ini kita udah baca hadisnya, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan menzolimi dia, jangan menyerahkan dia kepada musuh. Itu orang Islam. Terus orang Islam disuruh ngapain? Disuruh saling mengingatkan, disuruh saling membantu. Wa ansawlakum. Di ayat yang lainnya tentang Nabi Nuh, wa ansawlakum. Nabi Nuh fungsinya adalah untuk memberikan nasihat. Nabi-nabi semuanya adalah innama ana nadhirum mubin. Kan kayak gitu, fadzakir innama anta muzakir. Apa artinya nama anta muzakir? Sungguhnya kamu pengingat. Pengingat apaan? Ya nasihat. Memberi nasihat. Di ayat tentang Nabi Hud ya, Nabi Hud bilang wa ana lakum nasihun amin. Ana ini penasehat yang bisa dipercaya. Nabi aja perlu dinasehatin. Ketika nanti hadis yang ini kita akan baca. Nasihat buat siapa? Nah hadisnya ini An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari anna Nabi SAW qala adinu nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa amatihim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Agama itu nasihat. Nasihat buat siapa? Buat Allah, buat kitabnya, buat rasulnya, buat pemimpinnya, dan buat orang awamnya. Di sini Allah tegasin kita ini tadi saya katakan bahwa kita nggak bisa ta'awun dengan baik, kita nggak bisa mencapai kesuksesan dengan sebenar-benar sukses kecuali kita butuh dorongan. Kita butuh dorongan, kita butuh nasihat dari orang-orang tertentu. Nah, nasihat itu boleh langsung dari Quran, itu nasihat, dari hadis juga nasihat, dari mulut orang juga nasihat. Contoh yang paling gampang ketika kita lagi baca Quran nih, tahu-tahu ada tadi tuh, wadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Saya kan kadang-kadang ceramah tuh juga sebel Pak. Sebel, ini gimana sih jamaah udah dibilangin masih juga kagak berubah-berubah. Di sekolah gitu, di sekolah gurunya udah dibilangin atau muridnya udah dibilangin, udah berkali-kali ngomong nggak ada yang ngelaksanain. Ketika saya baca fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytirin, saya ingat, iya ya, yang pegang hati itu bukan saya cuma nyampein doang, hati itu yang pegang Allah. Kalau hatinya belum dibalik, ya udah, qulubuna ghulfun, hatinya akan ketutup. Mau siapapun yang nasihatin nggak bakal ngompak. Ketika Allah buka hidayah, jangankan kita nasihatin, ketabrak sedikit udah jadi nasihat. Kita nasihatin itu kadang-kadang nggak mempan Pak. Ketika udah kecelakaan, kena gitu, itu jadi nasihat buat dia. Nah kita mau dinasihatin pakai omongan doang, pakai Quran doang, atau kita mau dinasihatin pakai penyakit, kan ada ya, dinasihatin pakai penyakit, dinasihatin pakai tabrakan, dinasihatin pakai kebangkrutan, dinasihatin pakai PHK buat pegawai, PHK jadi kagak punya apa-apaan, baru udah tuh merasa. Nah, yang paling enak yang mana? Yang paling enak cuman disinggung doang udah kena. Yang paling enak udah dibacain Quran aja udah merasa, dibacain hadis aja udah merasa dia berubah. Itu yang paling cakep. Yang paling bengal mana? Yang paling bengal tadi itu kalau udah dinasehatin udah, disentil udah, dijorokin, diceburin baru. Cuman Pak,
ada perbedaannya. Orang kayak kita ini dikasih nasihat, gampang kenanya, gampang turunnya. Ini dinasehatin nih semua naiknya, imannya naiknya tinggi. Tapi sejam lagi juga banyak yang udah turun lagi, lupa lagi itu, lupa lagi akan tahu halal diri wa taqwanya, lupa. Kepengen berbuat baiknya lupa lagi. Tapi kalau orang umpamanya pakai digebuk, pakai dijorokin sampai jatuh, itu niatnya kuat. Contohnya siapa? Ustaz Jepri. Ustaz Jepri kan pakai digebuk kan? Pakai digebuk kena baru. Sampai contohnya lagi Ustaz Gito Rolis. Pakai digebuk kan? Digebuk kena. Iwan Fals kan digebuk sama anaknya kan? Anaknya kena airnya. Ya kita semuanya tahu ya, ini bukan rahasia lagi. Semuanya tahu pakai. Nah, kita ini ada orang yang tapi ketika digebuk, baliknya itu banget drastis tuh, berubahnya 180 derajat. Istilahnya sekarang nih, aliman mana kita sama Gito Rolis, aliman Gito Rolis gitu. Jarang almarhum ya. Iya kan almarhum. Sholatnya ya jagoan dia. Kurang jeleknya apa sih? Ya Yusuf Islam. Zaman dulu ya, zaman sebelum dia masuk Islam, kurang brengseknya apa? Begitu dapat hidayah, berubah. Rajinan mana ke masjidnya kita apa kita sama Yusuf Islam? Ya rajinan dia pak. Sama kita. Sedekahnya cakapan mana? Cakapan dia. Nah, cuman kalau gitu kita kayak gitu aja. Jangan pak, jangan kita ngarepin begitu. Ntar lewat belum sempet balik. Kan bisa ya. Kalau gitu saya udah coba aja. Tobat dah kayak beberapa ustadz gitu. Tobat sama kayak artis. Kalau gitu saya buka-bukaan aja. Ntar pakai jilbab dah kayak ya saya nggak mau nyebutin dah. Udah tahu lah semuanya siapa orangnya. Kan jadi ntar ini belum tentu kita masuk ke jurang kenistaan itu. Ada yang Allah sentil kita balik pak. Kalau belum apa-apa kita udah jatuh, udah innalillahi gimana? Baliknya kayak gimana? Karena itu kita tetap harus bersyukur sekalipun kita orang yang sifatnya tuh ketakwaannya naik turun pak. Nah, Rasulullah aja pakai dinasehatin. Siapa yang nasihatin Rasulullah? Ya Allah, melalui malaikat Jibril. Nah kalau kita siapa yang nasihatin? Ya Allah, melalui Al-Quran. Siapa yang nasihatin kita lagi? Hadis Rasulullah melalui hadis. Siapa yang nasihatin kita lagi? Ya ulama sebagai warasatul anbiya. Siapa lagi? Teman kita sebagai akhul muslim, sama saudara muslim. Kenapa kok kita butuh banget nasihat? Karena kita ini secara dari sononya pak, khuliqal insan dhaifan. Manusia itu diciptakan lemah. Terus manusia itu diciptakan ajula, tergesa-gesa. Ini jangan salahin siapa-siapa. Emang dari sononya kita tuh punya sifat kayak begitu, punya sifat dasar dhaifah, punya sifat dasar jaula, punya sifat dasar ajula, punya sifat dasar lagi suka ngeyel. Bahkan al-insanu aktsara syai'in jadalah. Banyak banget di antara kita atau orang-orang manusia itu pada prinsipnya adalah suka ngebantah. Jangankan kita, Ali bin Abi Thalib aja kayak begitu. Ali bin Abi Thalib dia udah jadi mantu Rasulullah. Rasulullah ketok pintunya. Lili, bahasa kitanya Lili, tahajud nih, ini udah jam 2 pagi. Ngantuk. Tak lagi Rasulullah. Fatimah, Ali, bangun. Ntar kalau Allah mau nyuruh saya, nakdirin saya sholat tahajud juga ntar juga bangun sendiri. Ya boleh gitu. Kalau ntar nyanyi, ntar juga bangun sendiri. Kata Rasulullah apa? Wa kana insan. Rasulullah ngikutip ayat ya. Dasar manusia yang selalu membantah kalau disuruh buat. Nah, kita begitu atau enggak? Ya kita banyak kayak gitu.
banyak gitu. Nggak sholat jamaah, lagi malas nih, ntar aja dah. Kan kita suka ngomong kayak gitu, nggak sedekah nih bulan ini, ya lagi ada kebutuhan yang lainnya. Ada aja kan alasannya Pak, untuk ngelak tuh ada aja. Nggak ngapalin Qurannya, nggak pulbu aja udah cukup, ada susah banget, ada aja alasannya. Lagu dihafal, Quran kagak hafal. Nama-nama pemain bola dihafal, nama-nama perawi hadis kagak hafal gitu. Baik. Di hadis berikutnya, An Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa itaiz zakah wa nusi likulli muslimin. Ini nasihat itu baik bahkan sebagai isi dari baiat sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jarir ibn Abdullah masuk Islam, baiat Rasulullah, apa isi baiatnya? Selain syahadah iqamis shalah, itaiz zakah, sholat, zakat, buat nusi likulli muslimin, dan ngasih nasihat buat semua orang muslim. Nasihat ini kan boleh pakai lisan, boleh pakai surat, boleh pakai SMS, boleh pakai kado. Kado sama siapa? Sama siapa yang berpengaruh sama dia? Dia takut sama siapa? Sama bininya, bilangin aja sama bininya. Dia takut sama bapaknya, bilangin aja sama bapaknya. Itu salah satu bentuk dari nasihat. Terus nasihat sama bosnya, bilangin aja sama bosnya. Tapi tentu bilangin sama bosnya setelah kita ngasih tahu dia. Kita kasih tahu dia dulu secara baik. Kalau nggak mempan juga, kasih tahu orang yang lebih berpengaruh kepada dia. Ke orang yang lebih berpengaruh lagi kepada dia, baru nanti akhirnya kita laporin polisi. Kalau ada teman kita yang melakukan keburukan, pertama jangan dilaporin polisi dulu, Pak. Akan tapi dinasehatin dulu. Begitu nasehatinnya bisa berubah, ya udah, kan jadi berubah. Termasuk secara Islam ya, ada orang nyuri nih motor kita atau apa kita. Awalnya itu Rasulullah bilang apa? Jangan laporin polisi, nasehatin dulu. Nasehatin kalau emang dia janji untuk tidak lagi mencuri, lepas. Terus kalau besok dia lagi mencuri, silahkan deh mau laporin polisi. Kalau kita udah laporin polisi dalam hukum Islam nggak boleh dibatalin. Kalau dalam laporin polisi, udah saya maafin, maka hukum Islam dia potong tangan kalau sudah memenuhi standar. Tapi asalnya jangan laporin dulu. Lah kenapa sih kita ini, Pak? Kenapa sih kita mau saling menasehati atau disuruh saling menasehati? Siapa yang nasihatin? Yang kecil disuruh nasihatin yang gede, yang gede disuruh nasihatin yang kecil. Nah, kenapa kayak begitu? Jawabannya adalah di nomor 183, an Anasin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Tidak sempurna, bahasanya sempurna Pak. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Sekarang ini kan kita ini semuanya saudara kan? Dalam konsep Islam kita semuanya kan saudara. Kalau umpamanya ada nih, kita melihat nih yang pakai baju putih atau yang pakai baju merah gitu, pakai baju merah, mudah-mudahan dia ketabrak. Kan nggak ada yang pakai baju merah. Mudah-mudahan dia ketabrak. Jadi sempurna nggak keimanan kita? Ketahuilah kalau kita punya sifat kayak gitu, masih punya dengki kayak gitu, kita belum sempurna keimanan kita. Kalau kita punya jabatan, ada namanya Ahmad, kita ganjel, kita susahin urusan administrasi dia, harusnya lulus, kita nggak lulusin, maka ketahuilah kita bukan termasuk orang Islam yang sudah sempurna ibadah.
Terus tadi itu yang kita contohin, ada orang mencuri. Nah, kalau kita pakai konsep yang ini, kita sebenarnya pengen nggak sih nyuri? Kita mau nggak nyuri? Nggak mau. Maka kita pun kepengen orang lain juga nggak mencuri. Wah, terus kenapa dia mencuri? Udah dia hilaf. Kita kasih kesempatan dia untuk memperbaiki diri. Kalau perlu ya, kalau bisa nih, lu nggak usah pakai mencuri dah. Kalau mungkin duitnya cuma dompet kita adanya ada 100.000, 200.000. Lu kalau kayak orang nyolong loket masjid, Pak, alasannya apa? Saya mau pulang kampung. Ya lu udah, kalau mau pulang kampung mah 50.000, 100.000 minta apa sih? Nggak usah pakai nyolong loket masjid. Kan kita ngomongnya kayak gitu, Pak. Nah, kalau kita bisa ngomongnya kayak begitu, berarti keimanan kita udah cakep. Kalau umpamanya kita mau neken dia, gebugin dia, nyakitin dia, nah, terus kita kenapa kok kita ada orang nyolong di masjid digebugin? Mungkin bukan pertama kali, Pak. Mungkin udah kesekian kali, udah ngegedegin ya. Nah, ini digebugin, bahasa saya mungkin nggak apa-apa kali. Udah bukan pertama. Pertama kita harus pahamin, harus nasihatin, kedua gitu juga, ketiga ya udah gebukin dah, laporin polisi karena nasihat udah terumpan buat dia. Nah, ini makna besarnya lagi, Pak. Makna la yu'minu ahadukum. Saya punya apa nih? Saya punya mobil, maka saya kepengen saudara-saudara semua yang saya kenalnya di masjid, saya kenalnya di jalanan, saya kenalnya di rumah, ada hubungan darah atau tidak, yang penting adalah dia sama muslim, saya kepengen dia juga punya mobil. Mungkin saya nggak bisa bantuin, Pak, tapi saya kepengen banget kalau umpamanya dia punya mobil, bagaimana saya punya mobil. Saya punya rumah, saya juga kepengen semua orang muslim yang saya kenal juga punya rumah kayak saya punya rumah. Harus sama persis ya? Enggak. Tapi jangan sampai kita pengen punya rumah, orang lain nggak boleh punya rumah. Kita punya mobil, orang lain nggak boleh punya mobil. Itu nggak lulus dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nggak lulus dia sini. Berarti imannya belum sempurna. Apa dampak kalau imannya belum sempurna? Tahunnya susah, Pak. Tahunnya susah, nasehatin orang juga nggak bakal karena egonya tinggi. Kalau orangnya egonya tinggi, kesombongannya ada nggak, Pak? Pasti. Orang yang sombong, kata Rasulullah di hadis yang lainnya, tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sedikit kesombongan. Dikit aja nggak ada, apalagi gede. Nah, nasihat itu konotasinya positif, Pak. Yang lebih nyanyi apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu konotasinya adalah sesuatu yang negatif. Kalau nasihat itu konotasinya kan gini, ayo kita cari pahala yang banyak kan. Itu nasihat. Kalau amar ma'ruf, dia ngapain gitu, dia berbuat negatif, kita amar ma'ruf nahi munkar. Nah, Imam Nawawi bilang nggak cukup kita cuma pakai nasihat doang. Nggak cukup kita pakai nasihat doang, harus juga pakai yang selanjutnya, harus pakai amar ma'ruf nahi munkar. Di bab yang lain, amar ma'ruf nahi munkar tuh hampir diwajibin ya. Menurut beberapa kelompok tertentu, amar ma'ruf nahi munkar itu jadi rukun Islam yang ke-6, Pak. Ada yang mengatakan rukun Islam yang ke-6 adalah jihad. Ada yang mengatakan rukun Islam yang ke-6 adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalaupun keluar, maka jadi rukun Islam yang ke-7. Rukun Islam yang disepakati 5 itu kita nggak mempermasalahkan. Kalau ada kewajiban, emang kewajiban kita cuma 5 doang, Pak? Kan enggak. Cuma sebagai rukun cuma 5.
tapi kewajiban kita yang lain lagi apaan? Menafkahi keluarga kan kewajiban. Rukun Islam bukan? Bukan. Nolong orang kewajiban. Rukun Islam bukan? Bukan. Nah, kita mau rurutin ya. Mana kewajiban orang Islam yang nomor 5? Banyak orang nomor 6, banyak orang mengatakan jihad fisabilillah. Nomor 7-nya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar tadi saya sudah katakan bahwa bedanya dengan nasihat. Nasihat lebih banyak ke positif, amar ma'ruf lebih banyaknya adalah respon dari perbuatan negatif. Gampangan mana nasihat sama amar ma'ruf nahi munkar? Susahan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'rufnya gampang, nahi munkarnya susah. Nah, sekarang nih ustaz-ustaz banyak pada bilang, Ustaz di Indonesia ini udah banyaknya amar ma'ruf tapi sedikit yang nahi munkar. Ini Rasulullah dan Allah menyuruhnya. Ini gandengan nih, nggak bisa amar ma'ruf tanpa nahi munkar. Nggak bisa juga nahi munkar doang, nggak amar ma'ruf, harus dua-duanya. Kalau kita udah ngerjain dua-duanya, maka jadilah kita sebagaimana firman Allah, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Kalau kita udah amar ma'ruf nahi munkar, kita menjadi ummatun yad'una ilal khairi. Jadi kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang baik. Nanti ujungnya adalah waulaika humul muflihun. Kalau kita mau bahagia, harus ada amar ma'ruf nahi munkarnya. Kalau kita cuma amar ma'ruf doang, kita nggak akan bahagia karena masih ada yang menggangguin. Setan nggak bakal bisa hilang dari dunia ini. Setan pasti ada di dunia ini. Nah, malaikat juga ada betul, tapi setan juga ada. Maka kemungkaran gak bakal bisa hilang dari dunia ini sampai hari kiamat. Nah, supaya kita tuh meminimalisir hal itu, kita akan menjadi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Baru deh ujungnya wa ulaika humul muflihun. Kalau ulaika humul muflihun bahasa komunitas negara, jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau komunitasnya kita kecil, rumah tangga, jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa kok gitu? Aplikasinya kayak gimana? Emang suami kita, istri kita benar terus, Pak? Agak. Kita udah bilangin, emang dia nggak bikin salah, ya bikin salah. Sebaliknya, emang semua suami benar? Agak. Suami ada benernya, ada juga salahnya. Nah, ketika benar kita dorong dengan amar ma'ruf, ketika salah kita dorong dengan nahi munkar. Ketika saling mengingatkan, kita pakai konsep nasihat juga, konsep amar ma'ruf dan munkar juga, baru dan terjadi baldatun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ingetinnya pakai apaan? Ngomong istri saya nggak bisa kalau yang ngomongin suaminya nggak didengerin. Jangan kita yang ngomong, Quran yang ngomong. Jangan kita yang ngomong, hadis yang ngomong. Ngomong hadisnya kayak gimana? SMS sekarang, SMS isinya hadis, SMS isinya Quran. Sebagaimana yang pernah saya kasih tunjuk, kasih lihat istri kita. Nih, program yang saya buatkan, kasih lihat, ini dia nih, Mak. Ada pesan dari Rasulullah. Apa pesannya? Baca aja. Dibaca. Ada pola Rasulullah SAW-nya. Berani nggak kita membantah? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Bukan kita takut sama suami atau sama istri. Kita takut sama Rasulullah, sama Allah dan sama Rasul. Itu jadi nasihatnya. Nah, kalau udah kita laksanain itu, maka kita jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita menjadi sebaik-baik umat. Kenapa kok jadi sebaik-baik umat? Karena dia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Gimana Ustaz ya? Kalau orang yang melaksanakan kemungkaran, sikap kita kayak gimana? Imam Nawawi ngambil ayatnya, Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa arid 'anil jahil. Basic kita untuk amar ma'ruf adalah maafin dulu. Tadi itu ketika kita ketangkap orang nyolong motor kita atau apa dulu, awalnya adalah maafin dulu. Maafin dulu, jangan buat lagi ya, jangan buat lagi. Dia ulangi sekali lagi atau dia ulangi 2 kali lagi, baru tuh kita bawa ke ranah hukum, baru laporin ke polisi. Terus wa'mur bil urfi artinya selesaikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di situ. Wa'arid 'anil jahilin, dan cuekin sama orang-orang yang bodoh, yang kadang-kadang nasihatnya atau sarannya salah. Ini cakep banget untuk memperbaiki kondisi sosial ayat-ayat ini. Nah, sampai akhirnya kapan kita sampai kapan kita amar ma'rufnya? Sampai kita disifatkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kita ini sama muslim adalah ba'duhum awliya'u wa. Kita ini sebenarnya wali dari orang yang lain. Orang yang berwali kan maksudnya tanggung jawab. Saya bertanggung jawab kepada bapak, bapak juga tanggung jawab kepada saya. Ini hebatnya konsep Islam. Ukhuwahnya itu bukan saya hanya bertanggung jawab kepada bapak, tapi bapak juga bertanggung jawab kepada saya. Dalam pemerintahan, dalam konsep Islam, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, rakyat juga bertanggung jawab kepada pemerintah. Artinya pemerintah harus melaksanakan undang-undangnya, rakyat harus bayar pajaknya. Rakyat harus mentaati aturan-aturannya. Jangan pemerintah disuruh baik, rakyatnya nggak baik. Atau juga rakyatnya disuruh baik, pemerintahnya sendiri korup. Ya nggak benar. Kalau udah kayak begitu, udah begitu, udah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Kalau kita nggak ngelaksanain, Pak, apa bahayanya? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Labisa ma kanu yaf'alun. Ini brengseknya adalah kayak orang Yahudi dan kayak orang Nasrani. Mereka udah dinasehatin oleh Nabi Daud dan Nabi Isa, dinasehatin akan tapi mereka cuek aja. Mereka nggak mau, udah dinasehatin, habis di luar Nabi Isa dan di luar dari Nabi Daud, setelah itu orangnya nggak ada, apa yang terjadi? Mereka kanu layatana hauna ampun karim malu, udah nggak ada lagi nasihatin lagi. Habis Nabi Isa udah nggak ada lagi, udah nasihat udah nggak ada lagi. Habis Nabi Daud nggak ada, udah nasihat nggak ada lagi. Akibatnya apa? Akibatnya udah. Akhirnya mereka penyelewengannya semakin jauh, sampai akhirnya Nabi Isa setelah 300 tahun kemudian Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan. Setelah 300 tahun kemudian. Nah, tolak ukurnya apaan, Pak, kalau kita mau menasihati? Qulil haqqu min rabbikum faman saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur. Tolak ukurnya bukan Bapak, bukan ide Bapak, bukan pikiran Bapak, akan tapi tolak ukurnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini maksudnya adalah syariat. Tolak ukurnya adalah Qur'annya kata apa, hadisnya kata apa. Fasda bima tu'mar wa arid 'anil jahilin. Udah, jangan cuekin aja kalau orang yang nggak setuju cuekin aja, Pak. Karena kita nggak mungkin berbuat baik itu semuanya setuju, nggak mungkin. Terus Maqala ta'ala anjainal ladzina yanhauna 'anil su'i wa awatal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Hati-hati, Pak. Allah ingetin di sini, ntar orang yang baik akan Allah selamatin, orang yang jahat Allah akan cemplungin, Allah akan celakain. Nah, ini prinsip-prinsip di amar ma'ruf nahil munkar. Bisa nggak kita amil ma'ruf nahil munkar? Jawabannya adalah bisa.
pertama lewat nasihat. Lewat nasihat itu mudah. Baru kemudian lewat amar ma'ruf nahi munkar agak sedikit sulit, tapi ini harus dilakukan demi tercapainya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau komunitas yang baik di satu tempat tertentu. Kita baca satu hadisnya. Hadisnya populer, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya pakai tangannya. Wa lam yastati fa bi lisanihi. Kalau nggak bisa ya pakai tangannya. Pakai lidahnya. Kalau nggak bisa baru pakai hatinya. Kalau orang yang pakai hatinya, itulah standar yang paling rendah. Nah, kita ini seringan pakai apaan? Termasuk saya, seringan pakai hati. Nah, saya sangat menyarankan ya, kita untuk menggunakan seperti media El-Sinta. Contohnya ada paku atau ada balok di jalanan, Pak. Jalanan. Ini kan kemungkaran kan? Yang pelakunya siapa? Kita nggak usah cari pelakunya deh. Harusnya kan kita berhenti, angkat kan baloknya, kita pindahin supaya orang kita nggak bisa, Pak. Mobilnya cepat. Apa yang harus kita lakukan? Mobilisasi SMS. Laporin ke El-Sinta, tolong nih ada balok di jalanan. El-Sinta lapor PJR kan, atau lapor jasa marga, tolong pindahin. Ketika pindahin, berapa orang selamat dari kemungkaran yang tadi itu, berapa pahala yang kita tolong lewat SMS itu. Kan cakep banget itu. Siapa yang disuruh SMS? Siapa yang bisa sekarang? Ya siapa yang lihat balok itu ada. Kalau bapak yang lihat ya bapak, kalau saya yang lihat seharusnya juga saya turun ya. Kalau misalnya kita bawa sopir mungkin enak turun gitu, atau kecepatannya mungkin nggak bisa, ya harus kita laporin ke. Nah, kalau semua kemungkaran kayak begini kita lakukan seperti ini, maka kecelakaan akan terjadinya sedikit. Nah, ketika cuek-cuek semuanya cuek, orang perbaiki jalan, semennya atau aspalnya harusnya 10 cm, bikinnya 5 cm, kita nggak ngelaporin, akhirnya apa, Pak? Sebentar aja udah rusak. Ketika sebentar rusak lagi, akhirnya kecelakaan terjadi lagi. Gara-gara apa? Kita yang tahu bikinnya cuma 5 cm, padahal proyeknya 10 cm atau 10 mili, kita cuekin, akibatnya negara rugi dan kita juga rugi. Nah, ini mungkin yang saya ingin ingatkan, dan saya ini tolong dibagi-bagi, kita nggak jual. Untuk yang bacaan ini ya Pak, maaf, hadis arba'innya, ya sedapatnya. Kita kepengen bapak-bapak ngapal, bayarnya cuma ngapalin doang Pak, bulan besok. Yang nggak dapat besok ya. Hadis yang mudah dihafal, ini udah diperbaiki pakai F ya. Di sini aja yang belum. Nanti jalur periwayatannya bisa lihat di halaman 28, 29, hadisnya mulai halaman 30. Ini udah kita baca yang bulan lalu, tinggal sekarang setorannya. Nah, kalau umpamanya belum bisa nyetor, ya, maka nggak apa-apa, bulan depan kita setor. Manfaatnya apa? Kita udah kasih tahu manfaatnya. Jadi pegangan buat kita. Nanti nih, gara-gara kita hafal ini nih, hafal hadis pertama, disuruh mandi pas hari Jumat. Setiap kali hari Jumat sebelum kita berangkat, mandinya diniatin. Niatin apa? Sholat, niat sholat mandi sunat sebelum. Gara-gara kita ini ingat ini. Terus hadis yang keduanya, gara-gara kita ingat hadis yang ini, kita jadi rajin sholat jamaah, karena kita tahu pahalanya besar. Nanti kalau misalnya Ustaz Ahmad nih tanyain, Ustaz Ahmad, apa sih pahala orang sholat jamaah?
Maka jawabannya adalah qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati taqtulu salatal fardhi bi 27 darajah. Kalau ada ustaz dengar tuh Ustaz, langsung antum dicium tangan. Kenapa? Jawabnya langsung pakai sanad. Nah ini coba kita baca ya, biar bacanya juga lancar, bukan kayak baca orang kayak baca Quran. Kalau baca hadis yang dipentingkan adalah maknanya, intonasinya bergantung pada makna, bukan tajwid. Nah, jadi bacanya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil. Hadis yang keduanya ya sama ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati taqtulu salatal fardhi bi 27 darajah. Hadis ketiganya sanadnya sama aja. Apa satu? Ya apa semuanya? Kemarin Agus Edward apa satu? Habis itu episode berikutnya saya bilang, "Antum apalin aja nomor 1." Nah, cari-cari nomor 31 Ustaz. Nomor 31 yang udah umroh kan pasti apal ya talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Nah, hadis 31-nya itu sama sanadnya an Abdullah bin qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Ibnu Umar anna talbiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berarti tidak apa. Manfaatnya mudah-mudahan nanti kita hafal pas kita di padang mahsyar, pasti kita di surga. Kita jalan-jalan ke pasar ketemu Imam Bukhari, orang pada salaman sama Imam Bukhari, kita salaman juga. Kita salaman, Imam Bukhari, alhamdulillah anak hafal dulu hadis antum. Yang mana? Yang qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaati taqtulu salatal fardhi bi 27 darajah. Benar. Itu hadis aneh kata Imam Bukhari. Itu tinggal di mana? Di lantai 99. Di surga kelas 99. Imam Bukhari kan di kelas 2 ya, atau di kelas 1B. Rasulullah di kelas 1A. Bukhari kelas 1B atau kelas 1C. Itu mau naik pangkat dikit. Mau sih. Udah ada kasih voucher nih. Kasih voucher, kasih syafaat, naik dari kita yang 99 naik jadi 97, 96. Nanti ketemu Imam Malik, sebutin lagi Imam Malik ada apa hadis antum mana dia. Nah, itu syafaatnya bisa kita dapat dari beliau-beliau, dan semakin kita kenal orang-orang itu, maka akan datang kecintaan kita kepada mereka. Sebagaimana saya sering nonton Valentino Rossi, jadi senang sama Valentino Rossi, senang nonton Real Madrid, jadi senang sama Ronaldo, nonton Barca, jadi senang sama Messi, nonton MU, jadi senang sama Rooney. Nah, kita sekarang nih senang sering lihat hadis, jadi senang sama Imam Malik, senang Imam Bukhari. Itu yang kita harapin. Mungkin ini ya, udah 1:30. Nggak tahu masih ada pertanyaan atau waktunya udah kelebihan. Baik, alhamdulillah tadi penjelasan yang disampaikan oleh Mufti sungguh sangat
komprehensif, sangat menyeluruh. Jadi waktunya juga sudah habis. Mungkin untuk pertanyaan bisa nanti setelah ini, setelah forum ditutup untuk menanyakan hal-hal yang ditanyakan. Untuk infak, hasil infak pada hari ini sekitar Rp210.000. Insya Allah akan digunakan untuk memberikan kontribusi untuk pekan depan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Marilah untuk acara yang membaca doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.